Pasangan muda Suryanto dan Dahlia sedang terbelit masalah. Mereka menemui pihak pengelola Rusunawa untuk memohon keringanan tunggakan uang sewa terhitung sudah 4 bulan lamanya. Tolong kami, Pak. Maksud kami memohon, Pak. Sekiranya kami diizinkan untuk pindah. Saya berjanji, Pak. Saya berjanji akan melunasi hutang kami akhir bulan nanti, Pak. Maaf Pak ya, sebelum Bapak melunasi tagihan uang sewa ini, Bapak tidak boleh meninggalkan Rusunawa ini. Oleh karena itu, kami sengaja menahan sepeda motor Bapak itu untuk dijadikan sebagai jaminan. Pak, tolong Pak, bantu kami Pak. Karena semakin lama kami tinggal di sini, tagihan kami semakin membengkak. Iya, Pak. Tolonglah, Pak. Kasihani kami, Pak. Kami berencana untuk pindah ke rumah kakak ipar sambil mengumpulkan uang untuk membayar tunggakan sewa, Pak. Justru kami ini sudah sangat banyak membantu kalian. Tapi kalian selalu nunggak. Janji-janji bayar, tapi malah ingkar. Tapi, Pak, saya mohon, Pak. Jangan sita motor saya, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Karena motor itu tetap menjadi sebagai jaminan. Maaf, Pak. Saya ini lagi banyak pekerjaan. Silakan. Tak ada lagi harapan. Suryanto dan Dahlia terbelenggu oleh tunggakan. Lagi pesan nih saya. Bang, pesan. Ya. Mbak, kopinya 1 ya? Siap bang, sebentar ya. Yuk. Nih, perutnya Menjual barang kebutuhan sehari-hari di teras rumah ialah cara Titi Handayani, seorang janda yang menghidupi 2 orang anaknya. Yakni nafkah tambahan yang dikumpulkannya di luar kiriman uang tunjangan dari 2 mantan suaminya. Ia merupakan warga baru di Rusunawa Kasnariansyah, baru pindah sekitar 6 bulan saja. Dalam kesehariannya, Titi dikenal ramah, mudah bergaul juga akur dengan tetangga. Cantik ya, kayak emaknya. Iya. bisa aja. Jadi malu. Emang kenyataannya gitu, Mbak. Aduh. Keadaan pasangan Suryanto dan Dahlia belum juga berubah. Persoalan tunggakan uang sewa terus membebani mereka, apalagi Suryanto tidak bekerja. Hal serupa juga dialami Dahlia. Ia hanyalah ibu rumah tangga. Bang, jadi gimana bang? Dari mana kita dapatin uang bang? Bang, 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 bang. Apa? Bisa nggak sih kamu nggak usah teriak? Aku ini dengar. Kalau dengerin jawab, jangan diam aja, jangan malas. Abang harus bertindak, kalau nggak bertindak masalah ini nggak akan selesai. Jangan bisanya cuma duduk-duduk aja di rumah seharian. Cari kerja, jangan berharap duit turun dari langit. Delia, jaga ucapanmu. Kamu pikir aku ini nggak kerja? Aku ini kerja. Kamu kan tahu, aku ikut bantu Ayu syuting video perkawinan. Pala, terserah, terserah. Ah! Lihat tuh jualan saya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu harus ganti rugi. Nggak mau ah. Enak aja. Ini lorong buat jalan, bukan buat dagang. Siapa suruh dagang sini? Emang udah dapat izin dari pengelola sini? Jaga ya ucapanmu. Jangan asal bicara. Semua orang di sini tuh nggak ada yang bermasalah. Cuma kamu aja. Makanya kalau jalan tuh pakai mata. Jadi gimana Pak ini situasinya? Kondisi Rusunawa aman terkendali. Nah, baiklah kalau begitu. Tapi jangan lupa di... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, tolong Pak, ada keributan. Keributan di mana? Di lantai 1 Pak, blok D. Tolong Pak. Baik. Ayo kita kesana. Mari Pak. Iya, Ayo Pak. cepat. Hai, kamu yang pakai mata. Jaga juga mulut kamu. Jangan kurang ajar. Warga baru sini aja. Udah cari gara-gara kamu. Siapa yang cari gara-gara?
Dasar ya bocah ingusan. Gak ada hormatnya sama yang lebih tua. Enak aja. Kamu pikir aku takut? Minta diajar juga kamu ya. Sini kamu. Aku hajar kamu ya. Kurang ajar kamu. Kamu tuh kurang ajar ya sama orang tua aja. Kurang ajar kamu ya. Kurang ajar kamu ya. Dia, Pak. Lepasin. Udah, Pak. Ada orang di sini. Lepasin saya, Pak. Di sini ada Keributan antar kedua wanita menggemparkan warga Rusunawa sebab keduanya dikenal baik warga, jarang pula bikin masalah. Bang, Ada apa Dahlia? Apa yang sedang terjadi? aku habis berantem sama Titi. Janda di blok D nomor 20. Aduh Dahlia, kamu ini bagaimana sih? Bagaimana apanya? Dia yang cari gara-gara, bukan aku. Iya Dahlia, iya aku tahu. Tapi kamu dengarkan aku dulu. Kalaupun kamu itu benar, tetap aja kita yang susah. Apa kata para tetangga dan tetangga kita sekarang? Apa? Apalagi kita ini sudah menunggak uang sewa. Lalu kamu buat keributan ini. Apa kata para pihak pengelola nanti Dahlia apa? Semua ini gara-gara ulahmu. Aku harus meluruskan masalah dengan mereka. Katakan semuanya. Kurang ajar. Gak ada sopan-sopannya. Gara jualan kayak gini nggak pakai modal apa ya? Hancur semuanya. Assalamualaikum Kak. Ngapain kamu datang ke sini? Kamu pastikan mau belain istri kamu? Enggak Kak, saya sengaja datang ke sini. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama Kakak. Kalau ada tindakan dan ucapan istri saya Dahlia yang menyinggung perasaan Kakak. Kurang ajar. Jangan mentang-mentang saya ini janda ya. Kalian bisa seenaknya sama saya. Enggak Kak, bukan begitu Kak. Kakak jangan salah paham. Istri saya memang salah Kak. Dan saya sengaja datang ke sini. Saya mau minta maaf sama Kakak. Percuma. Pergi kau dari sini. Aku tidak mau lihat kalian datang ke sini lagi. Pergi. Pergi sana. Kak, saya datang mau minta maaf Kak. Celaka, niat berdamai malah konflik terbuka. Ketika Titik melampiaskan murka, hati Suryanto pun panas membara. Memangnya dia pikir dia itu siapa? Aku datang baik-baik, tapi aku malah dihina. Enggak, aku nggak terima. Memang bakal bikin perhitungan sama kamu. Sepanjang malam, Suryanto gundah gulana. Amarah begitu menguasai hatinya. Sakit hati merajalela. Setiap kata cacian terus terngiang dalam pikiran. Melahirkan niat untuk melakukan pembunuhan. Kurang ajar. Jangan mentang-mentang saya ini janda ya. Kalian bisa seenaknya sama saya. Enggak Kak, bukan begitu Kak. Kakak jangan salah paham. Percuma. Pergi kau dari sini. Aku tidak mau lihat kalian datang ke sini lagi. Pergi. Pergi sana. Kak, saya datang mau minta maaf Kak. Pergi. Suryanto berusaha untuk mengalihkan perhatian, tetapi tetap saja ia gagal mengelabui pikiran. Walau ia berusaha abai berulang kali, tetapi Suryanto tak tahan menanggung rasa sakit hati. Suryanto pun tetapkan hati untuk memberi pelajaran kepada Titik.
Amarah membuat Suryanto gelap mata. Lantas ia nekat memanjat dinding rusunawa dengan rencana busuk menyertainya. Di dalam rumah, Suryanto bertemu Titik serta anaknya. Suryanto tak mundur selangkah. Ia konsisten pada rencananya. Apalah daya, Titik dan Dayani pun ambruk di teras rumahnya, berharap pertolongan warga, meregang nyawa dengan bersimbah darah. Lantaran tak mau ditangkap warga, Suryanto semakin nekat saja. Ia melompat terjun ke lantai bawah sehingga kakinya patah. Suryanto pun melarikan diri ke rumah kakak iparnya. Tak lama kemudian, warga juga pihak keamanan pun berdatangan. Mereka berusaha untuk memberi pertolongan pun memanggil pihak kepolisian. Sementara pelaku penikaman telah meninggalkan lokasi kejadian. Siapa namanya? Pak, coba telepon polisi, Pak. Baik. Sabar ya, Dea, sabar ya. Halo, dengan Pak Polisi? Sabar ya. Iya, saya mau melaporkan pembunuhan, Pak. Iya, lokasinya di Rusunawa, Pak. Berkat keterangan anak korban, identitas Suryanto lekas terungkap kemudian. Benar, ini unitnya. Iya, benar, Pak. Ini unit Suryanto. Polisi bergerak cepat melacak Suryanto di rumahnya yang berjarak hanya beberapa blok dari tempat kejadian perkara. Pak Yanto! Pak Yanto, keluar! Yanto! Keluar lo! Pak Yanto! Apa ini? Kemana sih abang? Celaka. Aku harus gimana jawab mereka? Suryanto, tolong buka pintunya. Pak Yanto! Tolong buka pintunya, Yanto! 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 Pak Yanto, keluar, Pak Yanto! Selamat malam. Ini unit Suryanto kan? Iya, benar, Pak. Periksa. Baik, Pak. Periksa, Pak. Mari. Ada apa ini, Pak?
Yanto! Tidak ada, Pak. Ada di mana suamimu? Saya tidak tahu, Pak. Jawab jujur, Pak. Sumpah saya tidak tahu. Pak, saya mendapat laporan dari warga bahwa tidak jauh dari sini ada rumah kakak ipar si Suryanto, Pak. Kurang lebih jaraknya sekitar 500 meter, Pak. Kemungkinan dia bersembunyi di sana, Pak. Baik, kalau begitu, Bapak dan kalian ini tolong awasi rumah ini. Baik, Pak. Saya akan bawa anggota sana. Baik, siap, laksanakan, Pak. Siap. Permisi. Suryanto ini. Mbak, sebaiknya Mbak jujur aja. Di mana suami Mbak? Ya, Mbak. Tahu, Pak. Ayo, kita jaga di luar. Mari, Pak. Baik, Pak. Sungguh malang nasibnya, nyawa Titik Handayani tak tertolong jua. Titik Handayani meninggalkan 2 anak balita, seorang 5 tahun umurnya, sedangkan anak bungsu 10 bulan usianya. Sementara hasil visum Rumah Sakit Bayangkara atas jenazahnya, ditemukan beberapa luka robek serta tusuk di bagian leher dan kepala, terutama bagian wajah. Namun terkait penyebab kematian, hal tersebut dipastikan bila dilakukan pemeriksaan dalam. Sementara dalam hitungan jam saja, polisi meringkus Suryanto alias Yanto berkat informasi warga. Pria berusia 25 tahun itu ditangkap di rumah kakak iparnya tanpa perlawanan dengan kondisi kaki patah. Sejumlah barang bukti berhasil disita, yakni pisau dapur, ponsel, serta perhiasan milik korban. Dalam pemeriksaan, Suryanto langsung membuat pengakuan. Nekat ngapu kau nekat. Usah dikit. Ngapo kau sakit hati? Sakit hati gara-gara Omongan apa? dia yang ngatai lah. Hmm? Padahal aku lah minta maaf kan atas nama keluarga aku. Aku mewakili keluarga aku minta maaf sebesarnya walaupun kami salah benar, aku minta maaf. Tapi si korban tidak mau memaafkan. Lalu dia memanggil saya anjing, setan, serba semua ada. Suryanto dijerat menggunakan pasal pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu 10 Maret 2021. Terdakwa Suryanto dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Suryanto dijatuhkan pidana 17 tahun penjara.